Halo, selamat sore. Oke. Selamat sore mas. Bisa kenalan dulu? Masnya namanya siapa ya? Boleh, nama aku Abidin. Oke. Di sini kami dari tim Our Tools. Kami di sini ingin mewawancarai Mas Abidin tentang proyek aplikasi kami, yaitu seputar manajemen barang inventaris yang fungsinya itu untuk meminjam barang inventaris dan merawat dan apapun yang terkait dengannya. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang saya rasa perlu melakukan wawancara dengan Mas Abidin. Apakah Mas Abidin berkenan untuk diwawancara? Insya Allah berkenan. Oke, langsung saja ya Mas ya. Di sini pertanyaan pertama. Kira-kira seberapa sering Mas Abidin ini meminjam alat inventaris? Berapa sering ya? Biasanya jarang-jarang sih mas. Jarang-jarang, tapi kalau misalnya saya mau masak gitu, misalnya kualinya itu kurang besar, jadi saya pinjam. Oh, berarti kalau di rentang apa ya frekuensinya, kira-kira dalam 1 bulan itu sampai 5 kali nggak kira-kira meminjam barang inventaris itu? 5 kali mungkin ada mas. Ya ada. Sekitar 5 gitu Mas ya. Oke, lanjut yang pertanyaan yang kedua. Kira-kira dalam aplikasi ini, kira-kira yang Mas Abidin bayangkan, kira-kira fitur apa yang menurut Mas Abidin itu sangat diperlukan dalam aplikasi ini? Ya. Menurut aku mungkin klasifikasi barangnya, kemudian jumlahnya, terus kemudian apa ya, kayak kebutuhan, jenis kebutuhan apa gitu. Jadi nanti yang keluar itu sesuai sama kebutuhan saya. Oh, berarti lebih ke detail barangnya apa yang dipinjam, total jumlahnya beserta alasan untuk meminjamnya gitu Mas ya. Oh ya mas. Oke. Ini ada 3 pertanyaan lagi, tapi pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Mas Tegar. Ini teman tim dari kami juga. Oke, baik Mas Abidin. Saya melanjutkan pertanyaan dari Mas Ainur ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda biasanya berkomunikasi dengan peminjam atau pemberi pinjaman? Bagaimana tanggapan Mas Abidin? Biasanya ini kalau misalnya saya mau pinjam bisa langsung datang ke rumahnya, atau kayak menghubungi dulu lewat handphone, chat dulu gitu. Nah, nanti kalau misalnya barangnya memang betul-betul sudah ada, baru saya datang ke rumahnya gitu. Bisa gitu sih. Oke, baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Apakah Anda lebih suka memiliki opsi untuk memberikan ulasan setelah transaksi selesai? Bagaimana pendapat Mas Abidin? Menurut aku sih boleh ya. Mungkin kayak ucapan terima kasih, barangnya sesuai atau bagus gitu, sangat bermanfaat. Iya. Kurang lebih gitu sih mas. Oke, terima kasih ya telah menyampaikan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang dilanjutkan oleh Mas Zulfikar. Untuk Mas Abidin, pertanyaan yang terakhir itu seperti apa harapan Mas Abidin itu terhadap aplikasi peminjaman barang rumah tangga ini? Harapan saya sih aplikasi ini apa ya, sangat bermanfaat kalau memang misalnya bisa diimplementasikan. Ya soalnya kan kayak kita udah tahu dulu nih kita mau butuh barangnya apa, jadi lewat aplikasi langsung. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Abidin ya. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang jawaban dari Mas Abidin saya rasa cukup membantu untuk proses pengerjaan proyek kami. Saya terima kasih Mas ya. Selamat sore. Sama-sama mas. Selamat malam, di sini saya Angelina Patricia Nazara. Kami dari kelompok Our Tools ingin
mewawancarai dengan Mas siapa? Mas Silmi. Baik Mas Silmi, kami dari kelompok Our Tools ingin melakukan wawancara seputar aplikasi kami. Our Tools ini aplikasi untuk peminjaman barang inventaris. Nah, langsung masuk ke pertanyaan. Yang pertama, seberapa sering sih Mas Silmi ini meminjam atau meminjamkan barang? Ya lumayan sering, nggak sering-sering banget gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kemungkinan ini kan semisal aplikasinya jadi, pingin ada fitur apa ini yang perlu dimasukkan ke aplikasi kita ini? Maksudnya fitur itu kayak gimana? Di aplikasi kami ini kan harus ada fiturnya. Fitur itu seperti kayak WA, fiturnya tuh buat chat-chatan gitu. Kegunaannya gitu, Mas. Bisa memberikan apa gitu. Nah, Mas Silmi pingin apa dari kita, memberikan apa kepada Mas Silmi gitu loh di aplikasi ini gitu. Oh, fitur yang mungkin menurut saya ya fitur yang dapat memudahkan konsumen itu apa tanya seputar barang apa yang dipinjam, dan si apa yang produsen yang punya fitur itu mudah menjawabnya gitu. Oke Mas Silmi, terima kasih banyak. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan dari Mas Edo. Halo Mas Silmi, saya Edo mau bertanya. Menurut Mas Silmi itu kalau mau pinjam barang lebih suka lewat aplikasi chat atau langsung ketemu orangnya untuk meminjam sebuah barang? Ya kalau lebih enaknya itu langsung ketemu. Jadi kita tahu bentuk barangnya, rupa barangnya. Kalau semisal apa jaraknya jauh, ya bisa lewat chat. Bisa berupa video juga, video call, biar tahu barangnya itu apa mulus atau enggaknya gitu. Oke Mas Silmi, pertanyaan selanjutnya, semisal ini aplikasi sudah jadi, apakah Mas Silmi itu lebih familiar dengan memberikan rating setelah melakukan peminjaman? Seperti memberi bintang 5 contohnya. Oh iya, kalau semisal apa fitur ini jadi dan sangat memudahkan bagi kami si peminjam barang, ya kami akan memberikan bintang 5 ataupun lebih. Gimana Mas Leo? Terima kasih Mas Silmi. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Zul. Nah, untuk pertanyaan terakhir Mas Hilmi, apa tanggapan Mas Hilmi itu tentang aplikasi Our Tool dari tim kami ini? Tanggapan saya, aplikasi ini sebetulnya sangat bagus sekali bagi peminjam barang yang apa kayak jaraknya itu jauh, ibaratnya dari orang Jawa ke orang Jakarta ingin meminjam barang ke sampean, si pemilik apa fiturnya, jadi bisa dimudahkan. Apalagi ketika si peminjam tersebut apa disediakan kayak apa ekspedisi, biar apa yang minjam itu enggak mengeluarkan budget buat memiliki barang tersebut. Oh, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Untuk sekarang ditutup oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak Mas Silmi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Halo teman-teman semua, di sini saya mewakili kelompok Our Tools. Nama saya Muhammad Naufal Aini Rafiq. Di sini saya akan mempresentasikan atau mewawancarai salah satu narasumber kami. Di sini ada Mas siapa, boleh perkenalan dulu? Sebelumnya nama saya Dava. Oke. Tolong buka mau.
Di sini saya bersama Mas Dava. Jadi Mas Dava, di sini kami akan membuat sebuah aplikasi di mana itu fungsinya adalah untuk manajemen barang inventaris. Kasaran teknisnya itu di dalam aplikasi itu ada orang meminjam barang inventaris, di situ terdata siapa yang meminjam, alasan meminjam dan lain-lainnya seputar inventaris. Nah, tapi sebelum melangkah ke situ saya ingin mengawali dengan pertanyaan pembuka. Kira-kira seberapa sering Mas Dava ini meminjam atau meminjam apa ya? Seberapa sering Mas Dava ini meminjam barang inventaris dalam kurun waktu 1 bulan? Untuk dalam kurun waktu 1 bulan mungkin meminjam ya sering sih. Beberapa kali meminjam ke tetangga ataupun ke teman dekat terkait barang yang akan dipinjam. Oke, tapi kalau kita simpulkan dalam frekuensi, kira-kira apakah sampai 5 kali dalam 1 bulan? Tergantung situasi sih Kak, tapi ya bisa sampai 5 kali kalau memang memerlukan barangnya. Oke, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bagaimana aplikasi yang akan kami rancang itu teknisnya bagaimana. Kira-kira dalam gambaran Mas Dava setelah mendengarkan penjelasan atau deskripsi tadi, kira-kira fitur apa dalam aplikasi tersebut yang Mas Dava harapkan hadir di situ fiturnya kira-kira? Untuk fitur yang diharapkan sih seperti pencatatan barang, seperti dan juga informasi dari si peminjam juga agar barang yang dipinjam itu bisa dikembalikan kayak gitu sih. Oh, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dijelaskan atau akan dipaparkan oleh teman saya, rekan saya. Silakan Mas Tegar. Oke, ini pertanyaan ketiga ya untuk Mas Dava ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Mas Dava biasanya berkomunikasi dengan peminjam atau pemberi pinjaman? Jadi betul. Di real life-nya sih kayak mau pinjam barang kayak gitu ya. Maunya komunikasinya kan. Iya. Ya, mau pinjam barang ini untuk beberapa hari ke depan atau untuk hari ini sampai hari ini, biar apa ya, si peminjam juga dan yang meminjamkan juga tahu kurun waktu yang saya perlukan untuk meminjam atau meminjamkan barang sih. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Apakah Mas Dava lebih suka memilih opsi untuk memberikan ulasan setelah transaksinya selesai dalam peminjaman di aplikasi nantinya? Tentunya pasti memberikan ulasan. Ya, tentunya ulasan sendiri kan juga untuk kedepannya lebih baik lagi terkait fitur-fitur yang mungkin kurang memuaskan atau bagaimana, atau terkait dari peminjamnya juga ataupun yang meminjamkan itu kurang kompeten dalam meminjamkan atau dipinjami. Oh gitu. Baik. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mas M. Silakan Mas M untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Mas Dava, untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda ini apa harapan Anda terhadap aplikasi peminjaman barang rumah tangga ini? Penutupannya. Harapannya supaya baik peminjam ataupun yang meminjamkan itu bisa lebih enak juga sih, lebih terbuka agar tidak ada saling fitnah-fitnah atau barang kehilangan yang lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dava atas jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Tentunya sangat membantu dalam proses kami untuk mengerjakan aplikasi Our Tools ini. Terus sekali lagi terima kasih Mas Dava atas waktunya. Mohon maaf ini kita wawancara secara berdiri karena cuaca tidak memungkinkan. Mungkin cukup dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam Kak Amalia ya namanya ya. Iya. Oke. Di sini kami dari tim Our Tools akan mewawancarai beberapa pertanyaan ini Kak. Mohon maaf nih sebelumnya mengganggu waktunya, dan ini langsung saya mulai aja ya sama teman-teman ya. Oke, yang pertama, pertanyaan yang pertama nih, seberapa sering Anda minjam atau minjamkan barang rumah tangga? Kalau untuk meminjamkan barang rumah tangga sebenarnya nggak sering-sering banget sih, bisa dibilang jarang. Oke, baik. Dan pertanyaan yang selanjutnya, fitur yang paling dibutuhkan menurut kakak nih dalam aplikasi Our Tools sendiri? Fitur dalam peminjaman rumah tangga ya? Ya. Kalau menurut saya fitur yang paling dibutuhkan sih mungkin lebih ke chat sama customer gitu sih. Oh ya, baik.
Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti dilanjutin di teman saya, Kakak Zul. Oh, Kak Angel. Ya. Permisi ya Kak Amalia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini nih, biasanya Kak Amalia kalau semisal mau meminjamkan barang atau meminjam barang itu lebih enak secara berkomunikasi secara langsung atau lewat chat gitu Kak? Gimana? Kalau semisal ya kayak teman sekos nih ya, lebih enak sih langsung ya, karena kan kalau semisal kita butuhnya dadakan nih, kan kayak lebih enak gitu, langsung tok ada barang nih nggak gitu. Iya, Ya. bener juga sih ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kan di aplikasi ini kan kalau semisal kita udah selesai gitu, menurut Kak Amalia enak dikasih ulasan atau tidak ya? Semisal ulasan bintang 5 gitu, gimana? Kalau menurut saya sih lebih baik itu dikasih ya, karena kan itu kan juga bentuk dari evaluasi aplikasi tadi gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Amalia. Ini masih ada satu lagi nih. Nah, ini pertanyaan terakhirnya akan diberikan oleh Kak Zul. Permisi ya Kak Amalia. Nah, untuk yang terakhir ini pertanyaannya, apa harapan Kak Amalia ini terhadap aplikasi peminjaman barang rumah tangga dari tim kami? Boleh dijawab? Oke, harapannya mungkin kan ini aplikasi peminjaman ya, harapannya mungkin selalu amanah aja sih dalam hal peminjaman itu, dan tetap terus berkembang aja gitu. Cukup. Oke, baik nih Kak. Terima kasih atas waktunya. Ini langsung saya tutup aja ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Ini kami dari tim Our Tool akan mewawancari Kakak nih terkait hasil project kami. Ini langsung ke pertanyaan ya Kak ya. Oh ya, pertanyaan pertama, seberapa sering Kakak nih minjam atau minjamkan barang rumah tangga? Barang rumah tangga ya? Iya. Kalau barang rumah tangga, kalau meminjamkan saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sering meminjamkan ya. Iya. Karena saya kan hidup di lingkungan kos, jadi kita biasanya apa namanya? Kalau barang ini apa istilahnya ya, dibagi bersama. Jadi antara kamar satu dan kamar yang lain, kita saling meminjam lah. Misalkan saya butuh sapu atau teman saya butuh apa istilahnya, kemucing. Nah, itu bisa dibuat bersama. Jadi biasanya kita tanpa bilang ya, biasanya kan di awal kan bilang, wis ini pakaian terserah, pokoknya kembalikan kalau udah selesai. Jadi kita nggak perlu izin lagi karena di awal udah saling percayalah. Oke. Oke, baik. Oke, buat yang pertanyaan kedua nih, semisal fitur apa yang paling Kakak butuhkan ketika Kakak sudah mengetahui gambaran dari aplikasi Our Tool sendiri? Kalau fitur ya, Iya. kalau terkait fitur, yang pastinya yang paling utama adalah kita bisa meminjam barang itu dan barangnya ready. Iya. Nah, ketika misalkan saya meminjam barang ke seseorang, nah pastikan barang yang itu yang mau saya pinjamkan ready dulu. Kalau misalkan belum ready, kita nggak bisa pinjam. Akhirnya sia-sia aplikasinya. Maksudnya aku butuh ini, ternyata nggak ada. Nah, mungkin ini juga yang jadi fitur ya, masalah keamanan juga kan, keamanan. Nah, biasanya kalau misalkan ada kata meminjam itu ada jaminannya kan. Nah, di dalam jaminan itu kita perlu biodata yang valid, seperti misalkan nama orangnya, alamat atau apapun. Kalau misalkan di aplikasi lain biasanya kita perlu verifikasi KTP atau dia selfie gini. Nah, itu untuk apa? Itu untuk menghindari penipuan. Oke lah, mungkin kalau misalkan fitur ini kan fitur tentang pinjaman perabot ya, mungkin nggak terlalu yang beresiko ya, karena kan perabot kan harganya berapa, tapi kan bisa merugikan juga buat yang meminjamkan. Nah, itu juga mungkin perlu. Jadi kayak keamanan itu perlu. Meminjam pastikan fitur utamanya kan meminjam. Kemudian mungkin kita juga bisa menambahkan apa istilahnya, konsultasi ya. Kayak kita bilang kira-kira kayak apa istilahnya, janjian lah ke orangnya, misalkan fitur chat. Oh, atau ini kita bisa booking lah, booking
Nah, misalkan ada barang A mau saya pinjam, tapi barang A ini nggak ready. Jadi kita bisa booking ke orangnya. Saya booking tanggal ini. Untuk misalkan acara saya mau bersih-bersih, ngerenovasi kamar misalkan. Saya butuh barang ini. Jadi itu bisa ada fitur booking. Jadi orang lain nanti nggak akan bisa meminjam karena saya sudah booking duluan. Itu sih. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu sih untuk fitur yang utama ya, tiga itu. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya lanjut ke teman saya Tegar. Oke, Kak Iqbal, ini ada pertanyaan ketiga ya dari Oke. saya. Bagaimana biasanya berkomunikasi dengan peminjam atau pemberi pinjaman? Itu komunikasinya bagaimana? Tanggapannya. Ini komunikasi dalam aplikasi atau bagaimana? Ya, dalam aplikasi. Dalam aplikasi ya. Iya. Kalau misalkan dalam aplikasi mungkin kita lebih ke menanyakan barangnya ya. Barangnya itu kayak ready, bisa dipinjam apa enggak. Mungkin kalau misalkan kayak kita pakai Shopee atau Tokopedia yang aplikasi yang lain, biasanya kan etalasenya kan kayak hidup atau mati gitu kan, kelihatan. Nah, biasanya itu ada user yang istilahnya nggak membaca dan nggak tahu. Akhirnya biasanya bilang, bos ready nggak, katakan gitu. Akhirnya perlu untuk fitur chat tadi di dalam situ. Kalau misalkan usernya nggak istilahnya itu usernya itu paham, oh ternyata sapu nggak ready karena dia barangnya berwarnakan abu-abu. Jadi kan lebih apa ya, istilahnya itu kan orang lebih paham kan, kadang kan langsung tanpa kita komunikasi ke aplikasi pun kita udah tahu. Nah mungkin yang seperti itu targetnya ke orang tua kan, kadang kan nggak paham ini caranya gimana, kemudian barangnya ini ready apa enggak sih, akhirnya orangnya ngechat si admin apakah barang sapu ready. Nah itu mungkin ada komunikasi dalam chat itu, jadi kita aplikasinya butuh chat juga untuk target orang-orang yang memang belum paham dengan aplikasi atau minim teknologi lah istilahnya. Nah itu. Oke, berarti ada fitur chat ya Kak di dalam aplikasi tersebut ya? Ada fitur chat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah lebih suka memiliki opsi untuk memberikan ulasan setelah selesai melakukan transaksi di aplikasi Our Tools? Oke, ini bagus lah kalau misalkan kita memberikan ulasan ke aplikasi setelah kita meminjam barang. Nah, kenapa kok itu perlu? Karena itu bisa meningkatkan rating kita juga di aplikasi. Saya dulu juga pernah membuat aplikasi, jadi setiap kali ada transaksi kita bisa memberikan istilahnya itu formulir masukan ke user. Jadi menurut user aplikasi ini seperti apa? Apakah sudah membantu dia dalam kebutuhannya atau belum? Jadi kita nanti bisa tahu masukan-masukannya dan kita bisa mengembangkan itu agar aplikasi kita lebih baik. Ya mungkin gitu. Mungkin perlu untuk diberikan umpan balik. Ibaratnya kayak ini aja. Kita pesen Shopee Food atau Grab kan, setelah kita pesan kan selalu ada ulasan kan. Nah, karena itu menjadikan kita evaluasi lah ke depannya biar lebih baik. Mungkin itu. Oke Kak, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan yang akan disampaikan teman saya. Silakan. Baik, Kak Iqbal, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa harapan Anda terhadap aplikasi peminjaman barang rumah tangga ini? Oke, harapan ya. Harapan saya aplikasi ini yang utama ya, memang bisa membantu orang ketika orang tersebut butuh. Maksudnya itu kebutuhannya itu apa? Kalau misalkan kebutuhannya itu untuk meminjam barang dan orang itu istilahnya itu kayak kesusahan ya. Misalkan di lingkungan orang yang nggak punya teman misalkan ya, nggak punya teman, orang yang merantau kepingin meminjam barang dan dia nggak punya uang, akhirnya kan bisa memakai aplikasi ini.
Nah, yang pertama itu. Jadi harapan saya aplikasi ini memang bisa membantu orang ketika orang itu memang membutuhkan. Harapan yang kedua, fitur-fitur ini kita perlu untuk survei. Nah, surveinya tentang apa? Kita perlu tahu user itu perlu apa di dalam aplikasi itu, fiturnya apa aja. Oke lah, untuk peminjaman pasti, mungkin chat juga pasti. Nah, mungkin aja user itu pengen sesuatu yang lain di dalam situ, dalam peminjaman. Nah, itu kayaknya ya perlu untuk survei survei kecil-kecilan lah, apa harapan dari penggunanya aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, saya tegaskan lagi, aplikasi ini tentang ini ya, keamanan ya. Nah, ini yang paling penting untuk keamanan, karena yang namanya aplikasi, apalagi aplikasi pinjam, pastikan kita kan meminta data pengguna. Nah, pastikan data pengguna ini aman, jangan sampai bocor, karena di situ pasti akan ada kayak nama, alamat, kemudian pasti kita juga butuh nomor KTP dan lain-lain kan. Pastikan itu aman dan jangan sampai bocor, karena kalau bocor nanti kasihan orang yang menggunakan aplikasi itu. Nah, itu kayaknya menjadi harapan saya. Jadi pastikan semua itu perlu untuk direnungi lagi lah, aplikasi ini seperti apa, kebutuhannya apa, kemudian bagaimana pengembangannya. Nah, itu. Oke Kak, itu sudah jadi pertanyaan yang terakhir nih. Terima kasih buat waktunya Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.